Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Meminta pertolongan hanya kepadanya. Memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Yang senantiasa membisikkan keburukan. Mengajak untuk hidup santai. Padahal kita tahu perjalanan menuju surga Allah Azza wa Jalla tidak dapat ditempuh dengan bersantai ria. Tapi jiwa terus membisikkan seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah wa na'udzubillah min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan amal perbuatan kita. Man yahdillah fala mudilla. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka engkau tidak dapat menemukan satupun manusia yang dapat memindah dia dari kesesatannya menuju ke cahaya. Agar kita mensyukuri nikmat hidayah ini. Banyak orang yang menginginkannya, tapi sebagian di antara mereka salah jalan untuk meraihnya. Maka Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, kita berdoa semoga hidayah itu mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita masih bersama doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebelumnya telah membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke toilet dan tatkala beliau keluar dari toilet. Kemudian kita membaca doa Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau mengajarkan doa kepada para sahabatnya, seperti cerita Abdullah bin Abbas bahwa Nabi mengajarkan doa ini sebagaimana beliau mengajarkan kepada kita satu surat dari Al-Quran Karim. Itu doa minta perlindungan dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal, dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari fitnah kubur. Kemudian malam ini kita masuk ke hadis nomor 695. Di mana Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Ibn Mahdi an Sufyan an Salamah ibn Kuhail an Quraib an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ini riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Bittu inda khalati Maimunah. Kata Ibn Abbas, pada suatu malam aku menginap bermalam di rumah bibiku, di rumah saudara ibuku Maimunah. Maimunah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan dia adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Subhanallah jemaah ya. Kadangkala ada orang yang mengatakan kamar orang tua, kamar suami istri nggak boleh ada orang lain yang masuk. Ya mungkin itu tradisi dan budaya di sebagian tempat. Tapi kalau kita melihat di sini, bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia bermalam di rumahnya Maimunah, istri Nabi alaihissalam. Nabi ada di situ, dan dia melihat Nabi alaihissalam, melihat bibi. Karena rumah mereka kecil, bukan seperti rumah yang banyak kamarnya. Hanya satu kamar rumah itu. Terus katanya Abdullah bin Abbas, dia ingin belajar. Dia ingin tahu apa sih yang dikerjakan Nabi alaihissalam di dalam rumahnya. Maka dalam riwayat lain disebutkan, fatahaddatha sa'atan thumma raqad. Nabi itu ngobrol sama istrinya. Pulang sholat isya, beliau ketemu sama istrinya. Karena biasanya Nabi alaihissalam itu mengunjungi rumah semua istrinya tiap hari. Biasanya beliau melakukan itu alaihissalam habis sholat asar. Datang ke rumahnya Aisyah, rumahnya Hafsah, rumahnya Zainab, rumahnya Juwairiyah, terus keliling. Sampai yang terakhir di rumahnya yang malam itu beliau nginap. Pulang habis sholat isya, beliau datang ke rumahnya Maimunah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fatahaddatha sa'atan thumma raqad. Beliau ngobrol sama istrinya beberapa saat, kemudian beliau tidur. Ini pelajaran penting. Berapa banyak suami yang kurang komunikasi sama istrinya. Menanyakan tentang kondisinya, atau mendengarkan istrinya bercerita tentang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Mungkin dia sekedar ingin curhat, ingin ada yang mendengarkan. Maka para suami hendaklah menjadi pendengar yang setia tatkala istrinya berbicara. Mungkin yang dibicarakan istrinya itu sudah pernah kau dengar. Tapi jangan disela. Biarkan dia bercerita. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Ummu Zara cerita tentang perempuan-perempuan, 11 perempuan yang kumpul di sebuah rumah menceritakan tentang suaminya. Nabi mendengarkan. Setelah beliau mendengarkan, beliau baru menimpali, memberikan komentar. Komentar ini sebagai bentuk engkau menyimak dengan benar. Bukan ditinggal tidur istri. Lalu kata Abdullah bin Abbas, faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ata hajatahu. Lalu Nabi alaihi bangun. Beliau buang hajat. Disebutkan wa fi riwayat Syu'bah dari gurunya, fabal. Beliau kencing. Bangun, beliau kencing. Faghasala wajhahu wa yadayhi thumma nam. Lalu beliau membasuh wajahnya, mencuci kedua tangannya, kemudian beliau tidur. Disebutkan di sini Nabi bangun 2 kali. Bangun yang pertama beliau nggak langsung sholat. Disebutkan Nabi bangun 2 kali. Di yang awal beliau itu memandang ke langit. Kemudian beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau tidur lagi.
Jadi beliau yang pertama itu hanya berzikir ya, setelah beliau mencuci wajahnya. Jadi kadangkala kita memang melihat belum waktunya bangun. Belum waktunya sholat maksudnya. Tapi manfaatkan waktu itu untuk berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Thumma qama, beliau mencuci wajahnya, mencuci kedua tangan. Thumma, kemudian beliau tidur. Udah tidur. Abdullah bin Abbas memperhatikan. Kayaknya Abdullah bin Abbas ini gak tidur malam itu. Thumma qam, kemudian beliau bangun lagi. Di sini Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk sholat malam di sepertiga malam yang terakhir. Jadi beliau menjelaskan sholat malam yang paling mulia itu seperti sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana Nabi Daud sholat? Malamnya itu dibagi 6. Malam hari dibagi 6. Anggap ya kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 4. Nih, jam 6 sampai jam 4. Ada berapa? Ada 10 jam. Itu dibagi 6. Setelah dibagi 6, pertengahan malamnya. Pertengahan malamnya berarti jam 11. Iya. Jam 11. Jam 11 itu pertengahan malam. Jadi kalau kita bagi 6, bagian 3 yang pertama jam 11 itu tengah malam. Kapan sholatnya? Nabi Daud alaihissalam, beliau sholatnya di sepertiga yang keempat, di sepertiga yang seperenam. Di seperenam yang keempat, di seperenam yang kelima. Dari jam 11 sampai jam 4, 5 jam. Ya, 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 berapa jam? 1 jam. 1 jam 40 menit. Iya. 1 jam 40 menit. Jam 11 tambah 1 jam 40 menit, tambah 1 jam 40 menit. Tambah 2, 3 jam 20 menit. Itu beliau sholat. Kemudian di seperenam yang terakhir, beliau tidur lagi. Ana ulangin. Jadi malamnya dibagi 6. Di pertengahannya, beliau bangun. Beliau sholatnya itu di seperenam yang keempat dan kelima. Di seperenam yang terakhir itu beliau tidur. Makanya Aisyah menceritakan bahwasanya hampir setiap waktu sahur itu Nabi itu tidur. Nanti kita akan lihat di riwayat ini. Kembali kepada cerita Abdullah bin Abbas. Thumma qama, lalu beliau bangun. Fa'atal qirbah. Beliau enggak ke toilet. Beliau mendatangi qirbah. Qirbah itu adalah wadah air yang biasanya terbuat dari kulit yang digantung. Disebutkan di riwayat lain ila syannin mu'allaqah, yang digantung. Tempat air itu yang dari kulit yang digantung, kemudian beliau buka mulutnya, mulut air itu atau mulut wadah air itu, thumma tawadda. Kemudian beliau wudu'an baina wudu'ain. Wudu di antara dua wudu, lam yukthir. Beliau tidak banyak pakai air. Ini. Jadi kita disunnahkan juga untuk hemat air. Oh, di masa dulu Ustaz, air susah. Walaupun air banyak. Islam ini mengajarkan sejak 1400 tahun yang lalu agar kita hemat air.
Beliau tuh alaihi salatu wassalam berwudu cukup pakai satu mud seperti ini. Cukup buat wudu. Untuk mandi, beliau pakai 4 kali ini. Satu saat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita melihat ya, di hotel-hotel. Ada tulisan untuk hemat air ya. Kemudian keran-keran sekarang. Anda masih ingat? Keran itu dikasih saringan untuk memperkecil keluarnya air. Kemudian biasanya ada toilet duduk itu, ada wadah air untuk membersihkannya. Itu dikasih sesuatu yang menyebabkan airnya tidak full. Airnya berkurang. Semuanya agar kita hemat air. Dan ternyata Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak boros dalam menggunakan air. Dalam ucapannya dan dalam perbuatannya. Waqad ablagh. Tapi beliau walaupun gak banyak pakai air, wudunya sempurna. Kita ini karena kebiasaan. Kebiasaan dan budaya yang boros air itu hendaklah dirubah. Engkau akan tahu tatkala gak ada air terpaksa. Tapi kalau engkau sudah terbiasa, insya Allah, terbiasa hemat air, insya Allah akan lebih nyaman buat kita. Fasalla. Kemudian beliau sholat. Beliau tidak membangunkan istrinya. Beliau tidak membangunkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Karena memang biasanya Nabi SAW sholatnya beliau panjang. Beliau akan membangunkan istrinya biasanya di sepertiga yang seperenam yang paling terakhir. Beliau bangunkan istrinya untuk sholat. Beliau istirahat. Istrinya kemudian sholat. Faqumtu. Lihat Nabi sholat. Abdullah bin Abbas akhirnya bangun. Fatamattaitu karahiyata an yara anni kuntu attaqi. Maka mengendap-endap Abdullah bin Abbas ini karena dia gak enak sama Nabi SAW. Takut Nabi tahu kalau ternyata dia gak tidur. Dia memperhatikan Nabi SAW. Fatawadda'tu. Maka Abdullah bin Abbas pergi untuk mengambil wudu. Faqama yusalli. Nabi udah sholat. Faqumtu an yasari. Lalu aku bangun, berdiri di kiri Nabi SAW. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Fa'akhadha biyadi. Fa'adarani an yamini. Maka Nabi mengambil tanganku lalu memutar aku ke kanannya. Karena sholat berjamaah tatkala makmumnya satu, makmumnya itu di kanan imam, bukan di kiri imam. Kalau makmumnya salah gimana? Ya udah suruh pindah. Nggak batal? Enggak. Buktinya Nabi SAW tidak membatalkan sholatnya. Beliau memindah Abdullah bin Abbas ke arah kanannya. Fatatamat salatuhu minal lail 13 raka'ah. Beliau sholat pada malam itu sebanyak 13 rakaat. Subhanallah jamaah. Apa yang dibaca Nabi SAW? Di sini Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan apa yang dibaca Nabi SAW. Di riwayat Hudzaifah, ketika Hudzaifah sholat bersama Nabi SAW, yang dibaca 1 rakaat. Rakaat pertama dia sholat bersama Nabi SAW, yang dibaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 5 juz. 1 rakaat. Rakaat pertama. Rakaat pertama biasanya yang paling panjang. Kemudian setelah itu lebih pendek lagi. Abdullah bin Abbas sholat bersama Nabi SAW 13 rakaat. Berkaitan dengan sholat malam ini, kebanyakan riwayat menyebutkan 11 rakaat. Ada riwayat seperti yang kita baca sekarang ini, 13 rakaat. Dan sejatinya sholat malam itu
boleh lebih dari 11 rakaat. Ya, terserah. Nabi SAW ketika ditanya tentang sholat malam, beliau mengatakan mathna. Sholat malam itu dua-dua. Kalau engkau takut subuh, fa'utir biwahidah. Maka tutup dengan witir 1 rakaat. Setelah Nabi sholat, thumma taja'a fanama hatta nafakh. Kemudian beliau berbaring dan tidur. Hatta nafakh wa kana idza nama nafakh. Beliau tidur sampai seperti mendengkur, mengeluarkan suara dari hidungnya. Para ulama menyebutkan Nabi itu kalau tidur seperti itu, ada suara dari hidungnya. Bukan seperti orang ngorok yang suaranya mengganggu orang lain. Enggak. Dan para ulama menyebutkan orang itu kalau sehat, oksigen yang keluar, udara yang keluar dari hidungnya itu nyaman sekali. Itu sambil mengeluarkan suara. Fa'adhanahu Bilalun bisalah. Artinya Nabi tidur. Ini sholat malam yang paling baik. Sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Di sepertiga malam. Dapat tuh bagian sepertiga malam akhir tuh. Tapi malamnya karena dibagi 6. Kalau sepertiga kan dibagi sepertiga. Beliau di 1/6 terakhir beliau tidur. Seperti dalam hadis ini. Dan ini membuat kita lebih fit. Lebih seger lagi. Daripada orang yang sholat malam semalam suntuk. Makanya Nabi SAW marah. Tatkala ada yang mengatakan dia niat untuk aqumul lail wala anam. Aku akan bangun malam dan tidak tidur. Nabi melarang. Kayak gitu. Badanmu punya hak. Matamu wa inna li'ainika alaika haqq. Matamu juga punya hak. Maka yang paling indah seperti yang dilakukan Nabi SAW. Dan itu membuat orang tidak ngantuk. Ya, bangun subuhnya itu segar. Lalu Bilal datang, udah masuk waktu sholat. Fasalla walam yatawadda. Beliau kemudian bangun untuk sholat subuh. Dan beliau nggak wudhu lagi. Tentunya beliau sholat qobliyah subuh. Karena itu termasuk sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau kok nggak wudhu, Ustaz? Beliau kan tidur sampai terdengar suara. Ya, ini salah satu kekhususan Rasulullah SAW. Beliau itu kedua matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Wa kana fi du'ai. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa kana fi du'ai. Dan di antara yang masuk dalam doa Nabi SAW. Apa aja sih yang Nabi minta ketika beliau berdoa? Berarti ada banyak permintaan Nabi SAW. Di antaranya yang disebutkan di sini, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Wa fi sam'i nura. Wa fi basari. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Wa fi sam'i nura. Wa an yamini nura. Wa an yasari nura. وفوق نورا وتحت نورا وأمام نورا وخلف نورا وأعظم لي نورا. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi SAW, di sini disebutkan, ya Allah, jadikan di hatiku cahaya. Jadikan di hati cahaya. Yang dengan cahaya ini kita dapat memilah dan memilih. Dengan cahaya itu kita dapat mengetahui mana yang hitam
dan mana yang putih. Tanpa cahaya, kalau dimatikan nih, studio ini, full mati. Sekarang kita dapat melihat macam-macam. Dapat melihat gelas, atau melihat gelas. Mic, untuk melihat ada buku, ada tab, ada tisu, tapi tatkala dimatikan, tidak ada cahaya, maka engkau akan nabrak-nabrak dan gak akan tahu. Ketika disuruh, mana? Ambilkan gelas. Mungkin bukan engkau mengambil gelas, tapi engkau menumpahkan air di gelas. Apa penyebabnya? Gak kelihatan, gelap. Itulah kita minta cahaya sama Allah Azza wa Jalla, agar menerangi hati kita. Dan Nabi SAW menjelaskan, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada sebuah organ yang besarnya seperti daging yang dikunyah. Idza salahat salaha sairul jasad. Kalau organ itu baik, organ itu benar, maka seluruh fisiknya, tubuhnya insya Allah baik. Wa idza fasad. Tapi kalau rusak, semuanya jadi rusak. Apa organ itu? Hati, heart, jantung kita. Jadi kalau bicara al-qalbu yang disebutkan fi qalbi nura, qalb ini kalau yang berbicara dokter medis, maka yang dimaksud adalah jantung. Tapi kalau yang bicara ulama, ustadz, maka bicara al-qalbu adalah hati nurani. Organnya adalah jantung, bukan liver. Minta ya Allah supaya di dalam hatiku dikasih cahaya. Wa fi sam'i, dan di pendengaranku. Kalau ada cahaya, jadi pendengaran kita ini akan menyaring apa yang didengar. Tidak semua dia dengar. Dia mendengar yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Karena ada cahaya udah. Dalam riwayat yang disebutkan wa fi basari, dan di penglihatanku. Kasih cahaya ya Allah. Sehingga dapat memilah dan memilih. Dapat memandang. Adanya cahaya itu, kita tuh kalau punya mata tapi nggak ada cahaya, nggak bisa ngelihat. Jadi mata kita ini perlu cahaya. Ada orang nggak buta, tapi karena tidak ada cahaya dia nggak bisa ngelihat. Makanya minta dikasih cahaya sama Allah Azza wa Jalla. Dan di kananku cahaya, dan di kiriku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atas, di bawah, dari mulai kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, kasih cahaya. Yang cahaya ini bisa jadi cahaya buat lingkungan kita semuanya, segala dikasih cahaya. Agar orang-orang yang berada di sekitarku juga dapat cahaya. Agar mereka jadi orang-orang baik pula. Atau agar kita dapat melihat lingkungan di sekitar kita. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, Ustaz, lingkunganku kurang mendukung ini itu, baca doa ini. Wa a'zim li nura, dan ya Allah besarkan bagi aku cahayaku. Artinya minta supaya cahaya itu menjadi besar. Kita tahu pada hari kiamat, tatkala orang-orang selesai dari mizan, mereka menuju ke sirat, di situ ada kegelapan, di mana Allah berbagi cahaya. Ada yang cahayanya seperti gunung di depan dia. Ada yang cahayanya seperti pohon kurma di kanan dia. Sampai ada orang terakhir yang dikasih cahaya itu, cahayanya itu Allah letakkan fi ibhami qadamihi, di jari jempol kakinya. Dan cahaya itu tidak hidup terus, hidup mati. Kalau hidup, dia jalan. Kenapa? Karena di hadapan mereka ada neraka, ada jurang. Kalau mereka salah melangkah, neraka tempat mereka. Maka minta supaya cahaya itu dibesarkan. Baik, kemudian qala Quraib wa sab'an fit tabut. Kemudian menyebutkan ada 7 anggota tubuh lagi yang disebutkan.
Falaqitu rajulan min waladil Abbas. Ingat hadisnya Abdullah bin Abbas. Maka kata Quraib, suatu hari aku berjumpa dengan salah satu anaknya Abbas. Fahaddatsani bihinna. Kemudian disebutkanlah kepadaku tentang sisa dari organ tubuh yang dimintai cahaya. Apa diantaranya? Asabi, urat-uratku. Di urat-uratku cahaya. Walahmi, dagingku juga ada cahaya. Wadami, darahku dikasih cahaya. Wa sya'ri, rambutku. Wa bashari, kulitku. Wa dzakara khaslatain. Kemudian disebutkan dua raga yang lainnya. Disebutkan qila, dua raga ini adalah al-mukh wal azm. Yaitu sumsum dan tulang. Jadi di sini disebutkan asabi, uratku, dagingku, darahku, rambutku, kemudian kulitku, lalu menyebutkan dua yang lainnya, disebutkan dua itu bisa jadi adalah sumsum dan tulangku, atau gaji dan tulang. Dalam riwayat lain disebutkan Allahumma ij'al fi 'idhami nuran wa fi qabri nur. Jadikan di tulang-tulangku cahaya dan di dalam kuburanku cahaya. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dua hal yang tidak disebutkan itu, yang lebih kuat adalah al-lisan wan nafas. Fi lisani nura wa fi nafsi nur. Cahaya itu minta di lisan dan minta di jiwa kita. Kalau lisan seorang bercahaya, maka dia tidak akan berkata kecuali yang baik. Nggak ada dusta. Nggak ada sumpah-sumpah palsu yang dia ucapkan. Jemaah, ini minta untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang yang salah ngomong di penjara di dunia, masuk neraka nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tatkala kita minta cahaya ini, benar-benar kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar raga kita ini digunakan dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita bakal ditanya tentang apa yang Allah berikan kepada kita. Di antara pertanyaan itu, anjismihi fima ablah. Badannya dipakai buat apa? Jamaah rahimakumullah. Disebutkan bahwasanya cahaya-cahaya yang Nabi SAW memohon, bisa jadi maknanya zahirnya memang. Makna zahirnya memang makna minta cahaya ada di tubuhnya ini. Di setiap raga yang diminta ada cahaya untuk menerangi dia pada hari kiamat nanti. Selain di dunia dia mendapatkan hidayah dengan cahaya itu, dia menjadi orang baik, dia menjadi orang melakukan ketaatan, nanti di akhirat maka cahaya itu akan menerangi dia untuk menuju ke sirat dan masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan bisa jadi maknanya cahaya itu adalah ilmu dan hidayah yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 696. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Aziz bin Abdullah. Qala haddatsani Abdul Aziz bin Muhammad an Abdul Majid bin Suhail. Subhanallah jamaah. Nih, yang pertama Abdul Aziz bin Abdullah. Namanya Abdul Aziz, gurunya Imam Bukhari, putranya Abdullah. Dia mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Abdul Aziz, putranya Muhammad. Dia dapat dari mana? Dari Abdul Majid ibn Suhail. Dari mana? Dari Abdurrahman. Jadi guru-gurunya ini, empat ini semua namanya pakai abad.
Abdul Aziz, kemudian yang ketiga Abdul Majid, yang keempat adalah Abdurrahman. Dia meriwayatkan dari Yahya ibn Abbad, Abi Hubairah, an Sa'id ibn Jubair, an Abdullah ibn Abbas. Dari Sa'id bin Jubair, muridnya Abdullah bin Abbas, meriwayatkan dari gurunya. Apa kata beliau? Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili fasalla faqadha salatahu. Nabi alaihi salatu wassalam, kalau beliau bangun salat malam, bangun di malam hari, lalu beliau salat, selesai salat, yuthni 'ala Allah bima huwa ahlu. Selesai salat, beliau memuji Allah Azza wa Jalla. Kita tahu doa setelah salat witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Beliau selesai salat memuji Allah Azza wa Jalla. Thumma yakunu fi akhiri kalami, dan yang menjadi akhir dari ucapan beliau ketika beliau berdoa, mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti doa ini bukan di dalam sholat, tapi selesai sholat beliau membacanya. Apa yang beliau baca? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, waj'alli nuran fi sam'i, waj'alli nuran fi basari, waj'alli nuran an yamini, wa nuran an shimali, واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا. Kata Abdullah bin Abbas, beliau kalau selesai sholat, beliau berdoa memohon kepada Allah, apa? Ya Allah, jadikan buat aku cahaya di dalam hatiku. Subhanallah jamaah. Bismillah. Waj'al li nuran fi sam'i. Jadikan cahaya di pendengaranku. Masalah cahaya di hati. Tadi kita sampaikan hati ini organ vital di tubuh manusia yang kalau dia sehat semuanya sehat. Dan kita tahu pada hari kiamat, itu hari akan ditampakkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan Allah mengatakan, yauma la yanfa' malun wala banun. Pada hari tidak berguna anak laki-laki dan harta. Harta nggak guna. Harta yang kau capek bekerja mengumpulkannya, menabungnya, nggak berguna buat engkau. Anak-anakmu nggak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari segala penyakit hati. Dari syirik, penghambaan kepada selain Allah, mencintai selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Dari hasad, dari iri, dari dengki, dari kebencian-kebencian. Maka kita minta, Nabi mengatakan minta ini cahaya di dalam hati. Dan jadikan buat aku cahaya di pendengaranku. Ingat, pendengaran. Yang banyak kali orang-orang tersesat gara-gara salah mendengarkan. Waj'alli nuran fi basari. Dan penglihatan. Sekarang orang dengar, nonton sekarang. Kupingnya dengerin, matanya melihat. Kalau nggak dikasih cahaya, dia akan memandang yang diharamkan atau memandang yang membahayakan dan mendengar sesuatu yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Dan di kananku cahaya, di kiriku cahaya, jadikan buat aku cahaya di hadapanku. Bagaimana kita berjalan menuju kepada Allah dengan cahaya. Jalan benar jalannya. Wa nuran min khalfi, cahaya di belakangku. Sehingga kita terjaga dengan cahaya itu dari segala arah. Dan tambahkan untukku cahaya. Tambahkan 3 kali beliau minta tambahan cahaya. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal berfirman.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Pada hari di mana Allah tidak menghinakan orang-orang yang beriman. Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum. Cahaya orang-orang beriman itu, Masya Allah, berada di depan mereka, di kanan mereka. Apa yang mereka lakukan? Jadi pada saat itu memang ada pembagian cahaya di padang mahsyar. Ketika dibagikan cahaya itu, orang-orang munafik yang selama ini hidup bersama umat Islam, yang selama ini seakan-akan dia bermakmum kepada umat Islam, padahal dia benci sama Islam. Dia gak suka sama Islam ini. Sejatinya dia adalah orang-orang kafir. Pada hari itu, orang-orang kafir yang sebenarnya udah masuk neraka. Ini orang-orang munafik masih bergabung sama umat Islam. Maka dalam pembagian cahaya, orang munafik dikasih cahaya. Lalu cahaya mereka redup dan padam. Pada saat cahaya mereka mati, jamaah. Mereka memang memanggil-manggil umat Islam. Alam nakum ma'akum. Bukankah kita bersama kalian ketika di dunia? Qalu bala. Iya, kalian dulu bersama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu. Kalian selama hidup dulu, kalian pura-pura beriman. Kalian itu menanti-nanti musibah menimpa umat Islam, ya. Kalian suka kalau umat Islam kena musibah, kalau kena bala. Kalian berangan-angan, tertipu dengan angan-angan kalian. Maka pada hari itu ketika mereka unzuruna naktabis min nurikum, mereka kepingin, tunggu jangan jalan dulu supaya kita bisa dapat cahaya kalian. Alarji'u wara'akum faltamisun. Kalian cari cahaya di belakang sana. Cari cahaya. Ketika itu dikasih pagar penutup jamaah. Cahaya orang-orang munafikin mati. Mereka dalam kegelapan. Akhirnya mereka jalannya nggak benar. Dan mereka pun jatuh ke dalam api neraka. Orang-orang beriman pada waktu itu doanya mereka apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan buat kami cahaya kami. Sempurnakan cahaya itu, jangan dimatikan cahaya itu. Dan ampuni kami, Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi memang kita benar-benar perlu cahaya di dunia dan perlu cahaya dalam kehidupan yang selanjutnya tatkala kita harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya nomor 697. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Abi Zubair an Tawus al-Yamani an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik dari Abu Zubair, dari Tawus al-Yamani, dari Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salati min jawfil laili qala, Nabi alaihi salatu wassalam itu kalau beliau bangun malam untuk sholat di tengah malam itu, beliau
berdoa. Di riwayat Sulaiman dikatakan idza qama minal laili yatahajjad, ketika beliau bangun untuk tahajud. Nah, ini di riwayat yang lainnya. Baik. Apa yang beliau baca? Disebutkan bahwa beliau membaca doa Allahumma lakal hamd anta nurus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamd anta qayyamus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Itu doanya Nabi SAW. Beliau mengatakan Allahumma lakal hamd, ya Allah bagimu segala pujian. Semua pujian untukmu ya Allah. Ya. Semua pujian untuk Allah Azza wa Jalla. Kita kalau berbuat baik, ya Allah yang memberikan taufik. Kita kalau berbagi kepada umat manusia, ya Allah yang ngasih duit sama kita. Allah yang menggerakkan hati kita. Lalu kita bisa berbagi sama mereka. Artinya semua kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Maka segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Disebutkan engkau adalah cahaya bagi langit-langit dan bumi dan orang-orang yang berada di dalamnya. yakni Allah yang menerangi langit dan bumi. Yang dengannya nampak segala sesuatu. Jadi alam semesta ini menjadi terang, menjadi nampak karena Allah yang meneranginya. Kita lihat ada mentari di pagi hari. Siapa yang menciptakan mentari? Allah Azza wa Jalla. Malam hari kita melihat ada bulan, ada bintang-bintang. Siapa yang menciptakannya? Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam ayat disebutkan Allah nurus samawati wal ard. Allah adalah penerang langit-langit dan bumi. Baik, lalu disebutkan Allahumma lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard. Ya Allah, bagimu segala pujian, engkaulah yang ngurusin, yang mengatur langit-langit dan bumi-bumi ini. Wallah, Allah yang ngatur. Yang di dalamnya antum ngelihat ada orang jualan nasi, ada orang jualan telur, ada orang jualan beras, ada orang jualan ini itu macam-macam. Ada binatang-binatang, ada hewan-hewan, ada serangga-serangga. Siapa yang ngurusin itu semuanya? Allah. Allah yang ngurusin semuanya. Ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang naik jabatannya, ada yang turun jabatannya, ada yang di PHK, ada yang diterima kerja baru. Siapa yang ngurusin? Presiden? Enggak. Menteri? Enggak. Terus siapa? Allah Azza wa Jalla. Bagimu segala pujian. Ini termasuk ini sebelum meminta Nabi SAW itu memuji Allah Azza wa Jalla. Karena adabnya seperti itu. Ketika kau mau meminta, tolong jangan terburu-buru. Puji dulu Allah Azza wa Jalla. Di sini Nabi memuji Allah dengan amalan-amalan untuk
dengan kerjaan-kerjaan Allah Azza wa Jalla. Walakal hamd anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Dan bagimu segala pujian ya Allah. Engkaulah Rabb, engkau yang memiliki. Engkau yang menciptakan, engkau yang memiliki. Dan ya kalau bicara Allah memiliki, segalanya itu tergantung keinginan Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Kalian berkehendak. Kehendak kalian gak akan terjadi kecuali Allah berkehendak. Karena Allah lah pemilik. Allah yang punya. Indonesia ini punya Allah. Akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian antal haq di sini subhanallah ya. Engkaulah yang benar ya Allah. Semua sesembahan itu batil. Sebutkan apa yang dituhankan oleh manusia. Semuanya batil illallah Azza wa Jalla. Antal haq. Wa wa'dukal haq. Dan janjimu benar. Allah tuh janji. Punya banyak janji Allah Azza wa Jalla. Wa'adallahul mu'minina wal mu'min. Allah berjanji kepada orang-orang beriman ya. Wanita-wanita yang beriman. Allah berjanji kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji itu. Kalau engkau bersedekah. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Kalau kalian ngutangin Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik. Maka Allah akan balikan kepada kalian berlipat ganda. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nggak mau. Allah nggak pernah ingkar janji. Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Kalian berdoalah, memintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Maka kita katakan, ya Allah, engkau benar dan janjimu benar. Wa liqa'ukal haq, perjumpaan dengan engkau di akhirat. Itu benar. Akan berjumpa dengan engkau akan memberikan balasan, itu benar. Balasan kebaikan untuk yang berbuat baik, balasan keburukan buat yang berbuat keburukan. Wal jannatu haq, wan naru haq, was sa'atu haq. Subhanallah. Ya Allah, surga itu benar. Nah, neraka juga benar keberadaannya. Was sa'atu haq, kiamat itu benar. Dan segala yang ada di dalamnya akan ditimbangnya amal-amalan. Adanya sirat, adanya telaga, adanya hisab, ada pembagian rapot, itu benar. Wa inna sa'ata la'atiyatun la raiba fi. Kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita yakin dengan itu. Terus kapan terjadi kiamat? Nggak usah tanya kapan terjadinya kiamat. Pasti terjadi. Terus kapan? Yang kau perlu tanyakan kepada dirimu, apa persiapanmu untuk menghadapi kiamat? Kiamat itu benar, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu berdoa, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku menyerahkan diriku, berserah diri kepadamu ya Allah. Dalam urusan perintahmu, laranganmu. Benar-benar berserah diri kepada Allah. Puncak dari penyerahan diri hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga dengan rukun-rukun yang lainnya. Rukun-rukun Islam yang lainnya. Kemudian wabika amantu, dan kepadamu aku percaya, aku yakin ya Allah. Yakin dengan penuh keyakinan yang dibalut dengan ketundukan dan ketenangan. Itulah iman. Iman itu keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan amal perbuatan dengan raga.
Jadi mengimani segala yang diperintahkan kita untuk beriman dengannya. Dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman dengan hari akhir, beriman dengan takdir baik dan buruk. Dan iman ini akan memperbaiki zahir dan batin kita. Wa 'alaika tawakkaltu. Dan kepadamu aku bertawakal. Jadi bergantung tuh sama Allah. Yakin Allah bisa bantu, yakin. Lalu serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Wa ilaika anabtu. Dan kepadamu aku kembali urusanku. Aku serahkan kepadamu, aku kembali kepadamu ya Allah. Kenapa jemaah? Karena Allah yang memiliki segala-galanya. Kau mau minta tolong sama siapa gitu. Wa bika khasamtu. Dan denganmu aku mendebat. Siapa? Musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Dengan apa yang kau berikan kepadaku dari hujah-hujah, dari argumentasi-argumentasi, aku mendebat orang-orang yang kafir, orang-orang yang bandel, yang dikasih tahu nggak mau, dan juga memerangi mereka. Kemudian wa ilaika hakamtu. Dan kepadamu aku berhukum. Artinya engkau yang kujadikan hakim. Ada permasalahan, ada perdebatan, perselisihan. Jadi penengahnya. Ini keyakinan seorang hamba. Kemudian setelah memuji Allah dengan pujian yang begitu indahnya jemaah, yang menunjukkan tentang kebesaran Allah dan kecilnya hamba, keagungan Allah dan mininya hamba, kekuatan Allah dan lemahnya hamba. Lalu setelah itu, jadi pujian ini panjang sekali jemaah. Yang diminta sama Nabi apa? Sallallahu alaihi wasallam. Minta rumah yang besar, minta kendaraan yang nyaman, minta istri yang cantik, bukan. Yang diminta, faghfirli. Ampuni buat aku ya Allah. Minta ampun ya Allah. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Dosa-dosa yang telah aku kerjakan, yang masih belum dikerjakan ya. Kadangkala manusia lemah, kemudian terjebak dalam dosa. Wa ma asrartu wa ma a'lantu. Aku mohon kepadamu agar diampuni dosa aku yang sembunyi-sembunyi, dosa yang aku lakukan terang-terangan. Anta ilahi, engkaulah Tuhan yang berhak disembah. Tuhanku ya Allah. La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maka subhanallah, pujian yang panjang itu dalam rangka memohon ampun. Kenapa? Kalau engkau diampuni sama Allah, semuanya jadi indah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada malam ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan kepada teman-teman di studio Rojak Pusat. Fadhal. Allahu khairan, kami sampaikan kepada Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kami sampaikan bahwa siaran ini kami pancarluaskan dari studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Baiklah, untuk selanjutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Untuk memasuki sesi tanya jawab, Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Baik, untuk kesempatan pertama dari hamba Allah di Samarinda, Kalimantan Timur. Pertanyaannya Ustadz, amalan apa Ustadz yang bisa memudahkan untuk sholat tahajud dan agar semangat dalam beribadah? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Banyak orang yang kehilangan nikmat sholat tahajud. Tapi dia tidak merasa kehilangan nikmat. Sehingga dia nggak pernah tanya untuk gimana supaya bisa sholat tahajud. Yang dia akan tanya bagaimana orang-orang kok bisa sukses ya. Usahanya apa, dimulai dari apa, gimana ini itu. Padahal Nabi SAW ketika beliau datang ke kota
Madinah awal hijrah, beliau mengatakan, ayuhan nas, afsyus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai umat manusia, tebarkan salam. Berbagilah makanan kepada orang-orang miskin. Sambunglah tali silaturahim. Dan sholatlah di malam hari tatkala orang-orang tidur. Kau akan masuk surga dengan selamat. Gimana supaya kita bisa sholat malam? Yang pertama, coba engkau pelajarin fadilah sholat malam. Orang itu perlu motivasi. Kenapa ada orang-orang yang merantau jauh meninggalkan kampung halamannya? Ada yang naik perahu, ada yang naik pesawat jauh, ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun nggak pulang. Kenapa dia berangkat ke sana? Karena dia termotivasi, ada sesuatu yang dia cari. Maka itu yang pertama, ilmu tentang keutamaan sholat malam ini. Dapat apa kalau engkau sholat malam? Yang kedua, perlu tidur siang. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Nabi SAW nyuruh para sahabatnya, nyuruh umatnya agar istirahat di siang hari. Karena setan itu gak tidur siang. Subhanallah. Islam ini peduli sama fisik manusia, sama kehidupan dunia. Jangan sakit, jangan kelelahan, jangan kecapean. Tubuhmu punya hak. Tidur siang, istirahat. Itu menjadi kebutuhan manusia agar dia nanti bisa bangun malam hari. Tapi tidur siang. Yang ketiga, tidurnya jangan kemalaman. Cerita Nabi SAW, cerita Ibnu Abbas, Nabi habis Isya pulang, ngobrol sebentar sama istrinya, kemudian beliau tidur. Maka hendaklah kita melakukan itu. Sekarang dengan adanya listrik, dengan adanya handphone, ada banyak kalau Allahu Akbar jemaah. Ana kalau pegang handphone sebelum tidur, malah lama tidurnya. Makanya yang ana lakukan sudah. Ana mode pesawat, selesai udah. Baik, yang keempat, baca doa sebelum tidur. Tidurnya nggak terlalu malam, terus baca doa. Kalau bisa engkau berwudu terlebih dahulu sebelum tidur ya, akan lebih sempurna buat engkau. Kemudian tinggalkan dosa. Kenapa? Kebaikan itu melahirkan kebaikan dan keburukan itu melahirkan keburukan. Sehingga tatkala ada seorang yang mengeluh kepada salah satu ulama tentang kenapa aku kok nggak bisa sholat malam ya? Apa katanya? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu sama dosa-dosa. Sholat malam ini sebuah kenikmatan buat hamba-hamba kekasih Allah. Atau orang-orang yang banyak dosanya, sulit bagi dia sholat malam. Maka nasihat anak, itu beberapa langkah agar bisa sholat malam. Kemudian perlu pasang alarm, minta dibangunin. Dan biasanya orang kalau tidurnya nggak larut, dia itu sebelum subuh udah bangun, udah seger dia gitu. Lihat orang-orang kampung jemaah. Sebelum subuh itu udah pada bangun semua. Karena mereka habis Isya udah pada tidur. Nggak ada listrik di kampung. Tuh anak pernah berangkat ke kampung yang nggak ada listrik. Jadi habis Isya itu sepi, sunyi, senyap. Kita dapat melihat bintang-bintang begitu terangnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Khairan Ustaz atas penjelasannya dan semoga kita dimudahkan untuk dapat sholat malam. Baik, untuk berikutnya pertanyaan kembali melalui pesan singkat Ustaz dari Bapak Burhani di LLG Sumatera Selatan. Mohon pemahaman apa yang terjadi pada saya Ustaz. Pada pertengahan malam sesudah sholat tahajud, saya terbaring dan melihat ke atas dan melihat sebuah wajah. Kemudian wajah itu berkata, aku adalah Tuhan. Dan juga nasihat-nasihat kepada saya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jamaah rahimakumullah. Ingat,
Nggak akan ada yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Maka kalau engkau melihat wajah yang mengatakan Tuhan, maka dia adalah iblis. Yang kedua, kita perlu belajar agama ini. Karena terkadang ada nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari mimpi atau dari suara-suara yang tujuannya menyesatkan manusia. Kalau kita nggak punya ilmu, biasanya kita akan termakan oleh bisikan-bisikan tersebut. Apalagi kalau seperti nyata. Ada kejadian. Kejadian ini bersama Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Disebutkan kalau nggak salah dalam kitab Talbis Iblis, atau terjadi dengan ulama yang lainnya juga. Tatkala beliau sedang istirahat, sedang tidur, antara sadar dan tidak sadar, tahu-tahu beliau melihat ada cahaya yang terang sekali. Dari balik cahaya tersebut ada suara yang memanggil-manggil nama dia. Ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir, labbaik, labbaik, kata Syekh Abdul Qadir. Ketahuilah aku Tuhanmu. Akhirnya, iya, aku sudah menggugurkan sholat atas dirimu. Engkau sudah gak wajib sholat. Engkau sudah jadi kekasih Allah. Makammu udah tinggi, gak perlu lagi sholat. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsa anta iblis. Kamu iblis, kata dia. Terus tanya iblis, dari mana kau tahu aku iblis? Sudah banyak orang yang aku sesatkan dengan cara seperti ini. Makanya kadang-kadang kita lihat ada sekte-sekte yang gak sholat mereka. Yang merasa sudah jadi waliullah, udah tinggi makomnya, gak sholat. Udah. Dia ini salah satu yang disesatkan iblis. Maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya, kau tahu dari mana aku iblis? Iya, Allah itu ya'muru bis sholat. Allah itu nyuruh kita sholat. Hafidhu ala sholawat, suruh jaga tuh sholat. Engkau nyuruh aku ninggalin sholat. Iblis engkau. Maka nasihat ana buat yang bermimpi, yang melihat macam-macam kayak gitu, segera berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena bisikan-bisikan itu dari iblis. Dan kita gak akan melihat Allah Azza wa Jalla sampai meninggal dunia dan sampai masuk surga Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas pencerahannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Firliana di Situbondo. Baik, silahkan Ibu. Barakallahu fikum Ustadz. Semoga Ustadz dirahmati Allah selalu dengan keluarga. Ini Ustadz tentang Al-Qantara itu tadi Senin pagi. Kalau misalnya itu ana berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nurun dan selanjutnya kemudian Rabbana atina lana dan selanjutnya itu apakah kedua orang tua kami juga saudara-saudara kami yang tidak mengetahui ajaran sunnah, apakah nanti juga ada di terikut sertakan di titian Syiratul Mustaqim sampai ke Al-Qantara Ustadz? Apakah nanti ikut selamat Ustadz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Iya. Kalau bicara apakah tatkala kita berdoa tadi meminta kepada Allah cahaya di kanan kita, di kiri kita, di depan, di belakang. Di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah minta agar keluarga kita juga mendapatkan cahaya. Mereka mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga harapannya ya kita masuk surga bersama. Apakah dengan kita berdoa meminta seperti itu bisa menyelamatkan keluarga kita?
Ya, kalau bicara bisa aja. Tapi kita perlu meminta juga doa buat mereka kepada Allah Azza wa Jal. Buat orang-orang yang memang kita cintain. Buat kedua orang tua kita. Sebut nama mereka. Minta ampunan buat mereka. Karena kita tahu proses melewati sirat. Tadi kita bicarakan adanya kegelapan sebelum menuju ke sirat. Ada pembagian cahaya di sana. Dan pembagian cahaya itu kata Nabi SAW, biqadri amalihi. Sesuai dengan kadar amalan dia. Kalau kita punya keluarga, punya orang tua yang mungkin jauh dari amalan sunnah ya, maka tugas kita adalah mendakwain mereka dan berdoa buat mereka. Terus doakan mereka. Memohonkan ampun buat mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, agar diringankan azab mereka, dibebaskan dari azab neraka jahanam. Kalau mereka masih hidup, mintakan hidayah buat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Yang insya Allah dengan cahaya tadi, bersama keluarga, bersama anak-anak, akan menuju ke sirat, melewatin sirat. Kemudian, ya kalau orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, mereka nggak lagi menunggu di kontoroh yang berada di antara neraka dan surga Allah, tapi mereka akan masuk surga. Tapi yang masih ada urusan-urusan harus tertahan di sana. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Andi Pak di Bintaro, Tangerang Selatan. Baik, silakan Pak Andi. Ya, Ustadz, saya minta kiat-kiatnya dan tipsnya supaya kita ini terlindung dan terhindar dari azab kubur. Itu saja Ustadz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiikum. Naam jamaah. Kalau bicara apa yang harus kita lakukan agar terlindung dari azab kubur? Hindari sebab-sebab azab kubur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Makanya Nabi SAW ketika lewat kuburan beliau lalu mengambil dahan kurma dibelah dua, ditancapkan di dua kuburan. Lalu beliau menjelaskan dua orang ini sedang diazab. Bukan karena dosa besar sebenarnya, tapi itu dosa besar. Dan mungkin dosa yang dianggap remeh oleh orang-orang. Sesuatu yang seharusnya dia bisa hindarin. Yang satu suka mengadu domba orang. Pindah omongan ini ke sana, berangkat ke sana, pindah omongan pula. Yang satunya ketika kencing dia, ya najis itu mengenai celananya. Dia nggak suka membersihkan kemaluannya. Dan tidak berusaha menjaga diri dari kencing. Nah, maka hindarin dosa. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari azab kubur. Tiap sholat, Rasulullah SAW biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Berlindung. Memohon kepada Allah. Wa min azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masih dajjal. Maka hindarin dosa, perbanyak amal soleh, lalu berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari azab kubur, dari fitnah kubur. InsyaAllah engkau akan terselamatkan dari azab kubur. Mungkin kita membaca hadis Nabi SAW berkaitan dengan fadilah surat Al-Mulk, di mana orang yang tiap malam baca surat Al-Mulk, InsyaAllah dia akan selamatkan dari azab kubur. Nah, sejatinya Al-Quran ini akan menjadi
pemberi syafaat buat kita nantinya. Dan tatkala orang masuk dalam kuburan, keluarganya meninggalkan dia, dia kan sendirian. Nggak ada keluarga yang lama-lama nungguin dia. Paling 10 menit di atas kuburan pulang terus mereka. Terus siapa yang mendampingi kita? Amal soleh. Makanya amal solehmu nanti akan dalam wujud manusia yang enak dilihat, yang akan mendampingimu selama engkau berada di alam kubur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan pertanyaan berikutnya kembali kita akan angkat dari pesan singkat dari hamba Allah yang ingin bertanya. Ustaz, saya terkadang harus bergadang untuk melakukan pekerjaan. Dan ketika tidak ada pekerjaan, saya menjadi susah untuk tidur cepat. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang seperti saya untuk dapat mudah sholat tahajud, Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya jamaah. Subhanallah ya. Allah Azza wa Jal itu tahu dengan kondisi manusia. Oleh karena itu, Allah memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya ini untuk sholat di malam hari di waktu mana aja sebenarnya. Jadi ada yang sholatnya habis isya, sholat malamnya. Tafadhal. Ada yang bisanya tengah malam karena pekerjaan, karena capek. Tafadhal. Ada yang bisanya di akhir sebelum subuh malah. Silahkan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai al-lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min wa aqimus shalah. Udah terserah. Yang bisa di awal malam, pertengahan malam, akhir malam. Baca semampu. Ada tatkala engkau tadi biasa ngerjakan kerjaan malam. Biasanya kalau sudah begadang Ustaz sulit mau bangunnya. Udah sebelum tidur sholat. Sebelum tidur engkau sholat. Boleh nggak sholat malamnya setelah sholat isya langsung? Boleh. Kita tuh ketika Ramadan, apa yang kita lakukan? Kita sholat tarawih itu ba'dal isya. Itu sholat malam. Kita lakukan. Jadi ada kemudahan. Karena orang-orang punya pekerjaan, punya tugas yang berbeda-beda. Yang kita bicarakan adalah orang yang punya kesempatan untuk bangun. Tadi sepertiga malam akhir lakukan itu. Tapi kalau nggak mampu Ustaz. Nggak bisa Ustaz. Karena ini itu tafadhal. Sebelum tidur engkau sholat. Makanya sebagian sahabat Nabi itu ada yang dapat wasiat dari Rasulullah SAW untuk tidak tidur kecuali sholat witir. Kalau mau menjelaskan memang ada orang-orang yang susah untuk bangun malam ya. Kalau udah tidur susah bangunnya. Ya udah sebelum tidur engkau sholat. Dan ketika tadi dikatakan kalau lagi nggak ada kerjaan Ustaz, susah tidurnya. Gunakan untuk kerja cari surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Dari mana Pak? Mohon maaf. Bau-Bau. Bau-bau. Baik, silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Yang saya tanyakan mengenai sholat jenazah Ustaz. Sholat jenazah itu kan 4 takbir. Apakah setelah takbir yang keempat ini, setelah salam, disunahkan juga untuk doa jamaah Ustaz? Baik. Nah itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas partisipasinya Bapak di Bau-Bau. Tafadhol Ustaz. Afwan, tadi pertanyaan dia Terkait takbir keempat doa berjamaah. Apa maksudnya setelah salam? setelah salam Ustaz. Jadi kalau yang dimaksud sholat jenazah itu takbirnya 4 kali.
Takbir yang pertama itu Al-Fatihah. Takbir yang kedua itu adalah salawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga doa buat yang mayit. Takbir yang keempat doa juga buat yang mayit. Doa juga buat yang sholat. Ada masalah. Terus apakah yang dimaksud tadi pertanyaan itu setelah sholat itu kemudian ada doa berjamaah? Sejatinya kalian itu ketika sholat berjamaah jenazah itu doa buat yang meninggal dunia. Orang tuh kadangkala tidak memahami esensi dari sholat jenazah ini. Setelah sholat baru mendoakan mayitnya. Lama-lama doa buat mayitnya. Coba lihatlah di kitab-kitab fikih. Bagaimana sih Rasulullah SAW sholat jenazah? Mendoakan jenazah. Kita ini kadangkala beragama jamaah gak belajar. Doa buat mayit itu ketika sholat. Terus terang di beberapa tempat itu. Anak sholat. Sholatnya pendek sekali. Habis sholat doanya mungkin bisa 5 kali lebih panjang daripada sholatnya. Padahal sholat jenazah itu doa. Cukupkanlah dengan itu. Kita disuruh mensegerakan mayit itu dibawa ke kuburan. Ditahan lama-lama di sana. Untuk apa? Untuk mendoakan ketika sholat engkau mau panjang-panjang tafadhol. Doa yang panjang. Selesai sholat bawa tuh jenazah antarkan ke kuburan. Tapi kita ingin doakan. Kubur dulu. Setelah dikubur kau doakan. Dan Nabi SAW setelah mengubur jenazah. Beliau berdiri mengatakan kepada para sahabatnya. Istaghfiru li akhikum. Wasalullaha lahu tathbit fa innahu al-an yus'al. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Mohonkan ampun buat saudara kalian. Dan mohonkan kepada Allah agar diberi ketetapan di hatinya. Sekarang dia sedang ditanya. Nabi ketika itu tidak memimpin berdoa. Tapi beliau menyuruh para sahabat untuk berdoa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan malam hari ini Ustaz, kita akan coba angkat melalui pesan singkat. Dari Bapak Ahmad di Depok ingin bertanya, Ustadz, apa yang harus Ana lakukan jikalau Ana ditunjuk oleh ibu atau orang tua untuk memimpin doa jamaiyah di acara-acara tertentu Ustadz? Bagaimana hukumnya doa ini Ustadz, berjamaah ini, dan apakah harus mengangkat tangan atau tidak? Syukran wa jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Iya. Tatkala kita diminta untuk berdoa dalam momentum-momentum tertentu yang bukan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, rutinitas. Jadi memang minta, antum doa, kita minta antum berdoa buat kita. Fadhol, doakan mereka. Ada masalah. Tapi bukan dijadikan tadi sebuah rutinitas yang kalau ada acara ini harus memimpin doa. Padahal itu tidak dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian ada yang meminta doa kepadamu agar engkau berdoa, yang lainnya mengaminkan. Nabi SAW dalam momentum-momentum tertentu beliau berdoa dan para sahabat mengaminkan. Nggak ada masalah. Tapi tidak menjadikan dalam sebuah acara tertentu harus ada doa berjamaahnya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Bagaimana doanya? Ya angkat tangan. Karena memang dianjurkan untuk angkat tangan tatkala berdoa, bukan urusan doa berjamaah, doa sendiri pun kita angkat tangan sebenarnya. Sehingga kita jadi lebih tahu kapan Nabi SAW doa berjamaah ya. Kapan beliau doa sendiri, kapan beliau menyuruh para sahabatnya untuk berdoa sendiri. Seperti ketika di kuburan, beliau nyuruh para sahabatnya untuk minta. Hanya para ulama berbincang gimana kalau orang-orang ini nggak tahu doa. Bolehkah kita ketika itu memimpin? Ya tatkala tidak dijadikan sebuah kebiasaan tadi yang sampaikan, para ulama sebagian membolehkan untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Kalau itu benar dari Allah Azza wa Jal, kalau salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan kepada teman-teman di studio pusat. Barakallahu fikum.